Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Halo teman-teman semua, gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini dan hari-hari seterusnya diberikan nikmat sehat, nikmat lancar, dan nikmat kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, teman-teman tahu gak sih, akhir-akhir ini saya sering dengar dari teman saya, dari orang-orang di lingkungan saya, bahkan ketika saya buka sosmed, saya juga melihat banyak orang yang mengeluh seperti ini, dan banyak lagi. Pasti teman-teman juga pernah merasakan hal seperti itu, atau bahkan sekarang teman-teman masih mengalami seperti itu. Oke, mari kita bahas. Kenapa sih aku selalu gagal? Padahal aku udah sholat loh, 5 waktu lagi. Kenapa sih doa aku belum terjawab? Oke teman-teman semua, itu semua jawabannya ada di dalam Al-Quran. Jadi gini teman-teman, saya mau tanya, teman-teman itu sholat memang niat untuk meminta sesuatu atau niat untuk beribadah? Ya pasti jawabannya dua-duanya. Saya kalau ditanya seperti itu, ya juga jawab dua-duanya lah. Sholat itu memang untuk niat beribadah dan juga meminta sesuatu ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kenapa nggak langsung dikabulin? Atau bahkan kadang ada yang nggak terkabulkan. Kenapa sih? Ada loh teman-teman, salah satu penyebab paling utama seseorang yang sudah menunaikan sholat tetapi keinginannya belum terkabulkan atau bahkan tidak terkabulkan. Nah, penyebab dan jawabannya ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 45 dan solusinya atau jawabannya itu ada di ayat 46. Jadi gini teman-teman, wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan jika engkau punya persoalan dalam kehidupan, terima dengan sabar, itu untuk meningkatkan kualitas hidupmu. Dan dengan engkau bawa ke dalam sholat, mintakan solusi kepada Allah. Wassalah, tunaikan sholat, mintakan solusi kepada Allah. Selanjutnya, wa innaha lakabiratun illal khashiin, namun penting kau sadari bahwa sholat itu tidak mudah engkau lakukan. Nah, jadi hati-hati ya teman-teman. Kita bandingkan dengan sabar dengan sholat, itu menunaikan sholat jauh lebih sulit. Artinya, orang yang tidak sabar menunaikan sholat, kemudian dia akan kesulitan menunaikannya dengan sempurna. Jadi, lebih mudah belajar untuk sabar daripada menunaikan sholat dengan baik kalau kitanya tidak serius. Nah, tapi Allah tidak sampai di situ. Supaya apa? Supaya teman-teman tidak bertanya, kenapa kalau sulit sholatnya harus ditunaikan? Jawabannya, Allah sudah memberikan jalan kepada kita agar kita melakukannya dengan mudah. Tapi kalau teman-teman tidak mengikuti jalannya, ya sulit. Ayat selanjutnya memberikan penjelasan, illal khashiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, jadi teman-teman, kalau mau sesuatunya terkabulkan, harus khusyuk sholatnya. Pasti teman-teman bertanya, bagaimana dong caranya agar khusyuk sholatnya? Nah, ini jawabannya ada di ayat 46. Alladzina yadununa annahum mulaqu rabbihim, yang khusyuk adalah orang-orang yang akan sholat. Nah, perlu teman-teman ketahui, jadi khusyuk itu bukan saat kita sudah sholat, tapi khusyuk itu sejak saat akan menunaikan sholat. Orang-orang yang khusyuk itu sudah kelihatan sejak dia akan menunaikan sholat. Nah, bagaimana penampakannya? Alladzina yadununa annahum mulaqu rabbihim, orang yang khusyuk adalah orang-orang yang akan menunaikan sholat, dia sudah mempersiapkan diri dan merasakan akan menghadap kepada Allah.
Jadi teman-teman yang merasa doanya belum terjawab atau sesuatu yang teman-teman inginkan, sesuatu yang teman-teman minta belum terkabulkan, itu mungkin sholat teman-teman belum sempurna atau teman-teman belum khusyuk, dan atau juga bisa jadi teman-teman itu niatnya salah. Niat teman-teman itu cuma minta sesuatu, karena ada orang yang biasanya dia ketika sedih, ketika mendapat masalah, dia benar-benar beribadah, tapi ketika dia bahagia, dia lupa dengan ibadahnya. Nah, itu mungkin jadi salah satu Allah belum mengabulkan doa dari teman-teman, sesuatu yang teman-teman minta. Nah, makanya dari itu niat teman-teman itu harus benar-benar diniati untuk beribadah, diniati dengan ikhlas, dengan sabar dan berbagi. Dan saya juga mau mengingatkan teman-teman harus berpikir yang positif. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman berpikiran kayak iya aku udah sholat kok tapi masih belum berhasil, masih gagal. Nah, itu teman-teman itu akan terus menyalahkan ibadah diri teman-teman sendiri. Nah, makanya teman-teman harus berpikir positif, pelan-pelan belajar berpikir untuk positif. Ubah pemikiran itu menjadi ini mungkin aku belum berhasil karena mungkin Allah belum menakdirkan aku di situ, terus kayak belum, mungkin itu bukan yang terbaik, bukan jalan yang terbaik buat aku. Dan mungkin kalau misalnya aku udah sholat tapi belum terkabulin, mungkin sholat aku yang salah, niat aku yang salah, dan aku harus belajar lagi. Nah, seperti itu pemikiran teman-teman itu harus selalu positif, harus belajar pelan-pelan berpikir positif, karena pemikiran juga ngaruh kepada mental kita dan ibadah kita semuanya. Nah, kalau misalnya teman-teman udah berpikir positif, pasti teman-teman sholatnya juga akan terus diperbaiki dan juga akan terus belajar bagaimana memahami makna dari sholat itu. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Semoga teman-teman bisa memahami, bisa meneratapi dan bisa menjadikan penjelasan tadi sebagai pelajaran untuk teman-teman, supaya teman-teman bisa memperbaiki diri teman-teman sendiri. Dan saya juga pribadi terus akan memperbaiki diri sendiri supaya menjadi lebih baik lagi dan tetap rendah hati gitu. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf jika penyampaian saya kurang jelas, terlalu cepat, atau bagaimana, atau ada kata-kata yang menyinggung teman-teman. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.